Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Yontri, guru SD Negeri 05 Buluju, beserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang diselenggarakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan bekerjasama dengan pemerintah Kota Bukit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi hasil pembelajaran modul 3 mengenai kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Kecerdasan artifisial atau KA bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, maka semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusinya. Meskipun kecerdasan artifisial telah berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang, teknologi ini masih memiliki banyak keterbatasan. Salah satu keterbatasan utama kecerdasan artifisial yang kami rasakan setelah kegiatan eksplorasi ini adalah cara kerja kecerdasan artifisial ini sangat bergantung pada data yang kita berikan. Semakin banyak data yang kita inputkan, maka akan semakin akurat hasil analisanya. Sebaliknya, jika data yang diberikan terbatas, bias, atau tidak relevan, maka prediksi yang dihasilkan pun juga tidak akan akurat. Selain itu, batasan KA yang kami rasakan berikutnya adalah meskipun KA ini dapat menganalisa ekspresi wajah atau nada suara untuk mengenali emosi seseorang, ia tidak benar-benar memiliki atau merasakan emosi tersebut. Hal ini berarti bahwa KA hanya mampu meniru perilaku manusia, tetapi tidak bisa mengalami perasaannya secara nyata. Dari berbagai keterbatasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun KA adalah alat yang sangat berguna, tetapi ia memiliki banyak kekurangan yang perlu diperhatikan. KA tidak berpikir, merasakan, atau berimajinasi seperti manusia, serta sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika data salah atau tidak lengkap, maka hasil yang diberikan KA juga bisa keliru. Oleh karena itu, KA tetap membutuhkan manusia untuk mengawasi dan memastikan bahwa penggunaannya dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, memahami keterbatasan ini, pengguna harus lebih bijak dalam menggunakan KA dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia pendidikan, agar teknologi ini benar-benar membantu manusia tanpa menggantikan peran berpikir kritis dan kreativitas yang hanya dimiliki oleh manusia. Sama halnya dengan teknologi lainnya, kecerdasan artifisial ini juga diibaratkan seperti pisau bermata dua. Kecerdasan artifisial yang saat ini banyak dikembangkan membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi dunia pendidikan, baik bagi si guru maupun bagi siswanya. KA generatif dapat membantu guru dengan cara yang sangat nyata. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Canva Magic AI, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain untuk membuat bahan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Otomatisasi tugas ini dinilai dapat memudahkan pekerjaan guru dalam mengajar di kelas. Selain itu, KA generatif juga membuka peluang untuk personalisasi pembelajaran, di mana setiap peserta didik bisa mendapatkan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajarnya. Misalnya, jika ada peserta didik yang masih kesulitan memahami konsep dasar matematika, KA Khan Academy, KA Tutor dapat memberikan latihan tambahan yang lebih sederhana dan interaktif. Sementara itu, bagi peserta didik yang lebih cepat menangkap pelajaran, KA bisa memberikan tantangan soal yang lebih kompleks agar mereka tetap tertantang. Dengan pendekatan ini, setiap anak bisa belajar dengan cara dan ritme yang paling sesuai dengan mereka, sehingga tidak ada yang tertinggal atau merasa bosan di dalam kelas. Namun, perlu dipahami bahwa kecerdasan artifisial ini punya batasan, dan di satuan pendidikan dasar, umumnya siswa masih belum bijak dalam mengelola informasi.
Mereka mudah saja percaya dengan informasi yang diberikan oleh KA yang mereka gunakan. Hal ini cenderung membuat siswa malas untuk mengerjakan tugas atau membaca informasi dari berbagai berita yang akurat. Ketergantungan pada kecerdasan artifisial ini juga akan berdampak kepada menurunnya kreativitas, inovasi, dan berpikir kritis bagi si penggunanya jika tidak dibarengi dengan kecerdasan literasi. Berdasarkan 4 prinsip etika dalam kecerdasan artifisial yang sudah dipelajari, kami memilih prinsip bertanggung jawab atas kesalahan dan menghindari bias dalam algoritma KA. Alasan pemilihannya karena di sekolah dasar masih harus belajar untuk bersikap bijak jika terjadi kesalahan dalam membuat keputusan. Kami masih perlu belajar menjadi pihak yang dapat menganalisis, memperbaiki, dan memastikan tidak ada yang dirugikan. Sedangkan untuk prinsip menghindari bias yang banyak terjadi pada siswa sekolah dasar, yaitu pada penggunaan media sosial atau platform video online seperti TikTok dan YouTube Short. Algoritma dalam keduanya terkadang kurang sesuai dengan perkembangan anak. Demikian hasil refleksi saya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.